Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lik Natalia Nugrawati Yahya. Saya guru di SMK Negeri 1 Bolango Selatan, Kecamatan Bolango Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2 kelas K1 2.8. Baiklah, hari ini saya akan mempraktikkan P5 PPRA, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin dengan tema gaya hidup berkelanjutan, topik pengelolaan sampah dan daur ulang di SMK Negeri 1 Bolango Selatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Teman-teman sebelum belajar maka berdoa mulai. Semoga dengan berdoa apa yang kalian dapatkan hari ini dapat jadi baik dan serta untuk kita yang punya ya. Baik, saya absen dulu. Ada yang sudah hadir hari ini? Ada. Siapa? Siapa? Kenapa dia? Terus siapa lagi? Lagi. Apa? Kita doakan bersama semoga yang sakit cepat sembuh ya adik-adik. Amin. Baik adik-adik, ada yang tahu apa itu PPRA? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. PPRA apa? Profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Jadi P5 PPRA itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Baik, sebelum kita masuk ke tema P5, kita skipping dulu ya. Esa
kalian buka yang benar. Oke anak-anak, sebelum kita observasi lingkungan, Ibu akan bagi kelompok dulu. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok. Nah ya, oke adik-adik, setelah tadi dibagikan kelompok, nah sekarang kita akan turun ke lapangan dan adik-adik akan memilah dan memilih sampah anorganik yang akan dijadikan tempat sampah. Ayo, kita
Ya. Coba Baik adik-adik, sebelum kalian membuat hasil karya dari tempat sampah, alangkah baiknya adik-adik tonton dulu video ini bagaimana cara untuk membuat tempat sampah. Langkah kedua, botol-botol yang sudah kita satukan tadi, kemudian kita bentuk menjadi bulat. Langkah ketiga, lekatkan bentuk ember pada bagian bawah botol sebagai alas. Dan selesai, botol sampah dari botol bekas siap digunakan. Sudah paham? Sudah paham bagaimana cara untuk membuat tempat sampah? Jika adik-adik belum paham, nanti silakan share di email atau di YouTube. Dan oke, sekarang kita akan membuat tempat sampah ya. Ya. Ya, akan terus.
tempat sampah. Silakan adik-adik untuk mempresentasikan hasil karya tempat sampah yang telah kalian buat tadi. Dan untuk presentasi yang pertama, silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nurul Nanti dari Jadi kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat tempat sampah dari botol bekas. Pertama-tama alat dan bahan. Ada gunting, dan kuas, botol plastik, dendran, dan tembak. Pada tempat sampah, pertama cuci bersih dulu botol-botol. Langkah kedua, setelah botol-botol yang sudah dibersihkan tadi, kita kaitkan menjadi dua bagian. Yang ketiga, dekatkan tutup ember sebagai alas. Terakhir, pengecekan. Selesai, tempat sampah dari botol yang digunakan. Dan ini hasil karya kami. Kita nonton dulu bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian membuat hasil karya dari tempat sampah? Apakah ada Tidak. ada kendala? Tidak. Sampahnya mudah didapat? Tidak. Tapi di lingkungan sekolah kita banyak sampah. Ya. Jadi karena di lingkungan kita banyak sampah, maka kalian sebagai siswa harus punya kesadaran diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Oke. Setelah kalian belajar tentang apa itu sampah, maka saya akan tanya kembali atau kita merefleksikan kembali apa itu sampah. Apa itu sampah? Berarti sampah itu adalah yang tidak dipakai lagi, atau barang yang tidak digunakan lagi. Nah, setelah itu apa lagi? Ada 3 jenis sampah. Ada bisa menyebutkan 3 jenis sampah ini? Organik, kalau organik yang bagaimana? Bisa sisa makanan ini bisa digunakan untuk apa? Manfaatnya untuk apa? Kompos untuk penyuburan. Nah, kalau sampah anorganik itu seperti apa? Untuk pemanfaatan dari botol itu, botol bekas untuk seperti yang adik-adik bikin tadi ya. Selanjutnya untuk apa ya? Sampah D3. Sampah D3 itu apa? Bekas, pewarna poli, bekas. Itu kalau sudah tidak digunakan itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Dalam bentuk tangan. Jadi setelah adik-adik belajar P5 ya, dari
Dan tentang sampah yang adik-adik belajar, bagaimana cara mendaur ulang, maka ketika adik-adik menemukan sampah, baik itu di sekolah maupun di rumah, maka kalau di rumah banyak sampah plastik, itu bisa kalian olah menjadi kerajinan tangan ya, selain tempat sampah. Nah, kalau di sekolah, kalau kalian ingin membuat kerajinan tangan selain tempat sampah juga boleh ya. Nah, silakan bisa di YouTube, banyak sekali contoh-contoh. Adik-adik, setelah kalian merefleksikan apa yang telah adik-adik pelajari yaitu P5, maka sekarang kita masuk pada tindak lanjut. Jadi tindak lanjut ini serangkaian dari kelompok 1 untuk menyampaikan tindak lanjut untuk kegiatan selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan tindak lanjut di kelompok kami. Pertama, pemisahan sampah yang efektif. Pastikan setiap tempat sampah dilabeli dengan jelas sesuai kategori. Misalnya plastik, kertas, kaca, atau logam. 2. Peningkatan kesadaran. Tambahkan papan edukasi di sekitar tempat sampah untuk memberikan informasi tentang pentingnya pemisahan sampah non-organik. Baik, silakan di kelompok 2 untuk menyampaikan tindak lanjut. Saya dari kelompok 2 akan membacakan tindak lanjut dari kelompok kami. Pertama, pengadaan tempat sampah yang memadai. Pastikan jumlah tempat sampah non-organik mencukupi dan diletakkan di lokasi strategis. Kedua, desain tempat sampah kreatif. Libatkan siswa dalam mendesain tempat sampah dari bahan daur ulang untuk menumbuhkan rasa memiliki. Kita lihat tindak lanjut dari kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan tindak lanjut kelima. Yang pertama, pemantauan penggunaan tempat sampah. Lakukan pengawasan rutin untuk memastikan sampah dipilih sesuai kategori. Yang kedua, membentuk tim lingkungan sekolah. Bentuk tim khusus untuk memastikan pengelolaan sampah non-organik terus berjalan. Yang ketiga, interaksi ke kegiatan harian. Jadikan kebiasaan memilih sampah sebagai bagian dari budaya sekolah. Baik, itulah penyampaian dari kelompok 3. Nah, adik-adik, setelah adik-adik menyampaikan tindak lanjut kelima, maka sekarang kita masuk pada kegiatan berbentuk, yaitu doa. Sekarang kita berdoa dulu agar apa yang adik pelajari itu bisa berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, doa dipimpin oleh ketua kelas. teman-teman, sebelum kita menyelesaikan pelajaran, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Setelah berdoa,
yang disinggung saran kalian, tolong dimaafkan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.